Halo adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai animalia yang meliputi ciri-ciri animalia secara umum dan porifera ya. Kita masuk pada hewan yang pertama, porifera. Nah, kita lihat terlebih dulu ciri-ciri kingdom animalia. Satu, sudah merupakan organisme eukariotik ya adik-adik, jadi sudah memiliki membran inti. Kedua, merupakan organisme multiseluler yang bersel banyak ya adik-adik. Kemudian heterotrof, karena tidak memiliki klorofil sehingga cara hidupnya bersifat heterotrof. Keempat, memiliki sel otot, sel saraf. Sebenarnya tidak hanya ini saja adik-adik ya. Di sana juga ada untuk sistem nanti pencernaan, meskipun nanti sangat sederhana, pengeluaran, ekskresi, kemudian ada respirasi, meskipun nanti respirasi secara osmosis atau difusi ya, tapi sudah memiliki sistem untuk melakukan berbagai proses tadi ya adik-adik ya. Nah, jadi dari sangat sederhana sampai dengan kompleks. Ciri berikutnya yang kelima, reproduksi umumnya terjadi secara seksual. Namun ada juga nih yang secara aseksual ya. Seksual dan aseksual. Bisa melakukan dua cara, seksual dan aseksual. Nah, kemudian keenam, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, nanti terbagi atas hewan invertebrata dan vertebrata. Oke, sekarang kita lihat untuk invertebrata. Ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sana tersusun atas 8 filum yang paling sederhana adalah Porifera, lalu Solenterata, Platyhelminthes, Nematilminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda hingga Echinodermata. Nanti Echinodermata ini filum terakhir pada invertebrata, baru kemudian kita membahas vertebrata. Nah, kita masuk pada porifera. Porifera ini berasal dari kata nanti ada porus sebenarnya tersusun dari. Nah, porus itu merupakan pori sehingga tubuhnya disebut memiliki pori atau lubang-lubang halus. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian hewan ini jelas tadi sudah multiseluler tapi yang paling sederhana. Sehingga disebut juga dengan metazoa yang paling sederhana. Invertebrata paling sederhana adalah porifera. Oke. Kemudian kita lihat bentuk tubuh, umumnya seperti vas bunga tetapi dia melekat pada dasar perairan. Makanya disebut dengan sesil adik-adik ya. Nah, keempat, porifera ini memiliki dua lapisan embrional yang disebut dengan diploblastik. Nah, diploblastiknya itu bagaimana? Nah, jadi lapisan luar epidermis tersusun dari sel-sel pipih, pinakosit. Oke, seperti ini gambarnya ya. Lapisan luar epidermis yang ada di luar ini. Kemudian lapisan dalam endodermis tersusun dari sel leher, koanosit. Nanti sel leher ini, sel koanosit berperan atau fungsinya untuk mencerna makanan karena dia belum memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Nah, pada epidermis sendiri terdapat porus atau lubang. Nanti lubang itu yang disebut dengan ostia. Nanti dihubungkan oleh saluran ke rongga tubuh, spongosel. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan lapisan lainnya? Jadi antara epidermis dan endodermis terdapat mesoglea. Jadi suatu lapisan yang tersusun dari bahan kental ya adik-adik ya, disebut juga dengan mesenkim. Nah, di dalam mesoglea sendiri ini terdapat beberapa jenis sel. Ada lebih kurang 5 sepertinya ya sel. Nah, ada sel amoebosit di sini. Nih, dia berperan untuk mengangkut zat makanan, termasuk sisa-sisa metabolisme. Jadi tidak hanya zat makanan, tapi sisa metabolisme diangkut oleh amoebosit. Kemudian ada sel scleroblast. Ini berperan untuk membentuk rangka, jadi spikula yang terbuat dari zat kapur, kersik, atau spong. Kemudian ada arkeosit, sel arkeosit. Ini merupakan sel amoebosit yang embrional, jadi berasal dari sel amoebosit, nanti yang berfungsi untuk membentuk sel-sel reproduksi ya. Kemudian ada porosit di sana, ada spikula. Porosit untuk membuka dan menutup pori. Spikula membentuk tubuh, rangka tubuh. Oke.
Nah, itu tadi terdapat semuanya di dalam mesoglea, lapisan yang ada di antara endodermis dan epidermis. Sekarang kita lihat ciri lainnya, bahan pembentuk rangka tubuh dari porifera ini tersusun dari spikula atau spongin. Nah, spikula tersusun dari zat kapur atau silika, zat kersik adik-adik ya. Spongin tersendiri tersusun dari protein. Nah, yang unik lagi ciri-ciri dari porifera, dia memiliki 3 tipe saluran air adik-adik ya. Askon yang sangat sederhana, sikon yang agak sedikit lebih rumit ya, tapi dia berlekuk, dinding seperti berlipat. Kemudian leukon sedikit lebih rumit. Yang ke-11, reproduksi secara aseksual dengan bentuk tunas atau gemule, secara aseksual dengan peleburan gamet. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi porifera. Di sana ada Calcarea, rangka tubuh berupa spikula terbentuk dari zat kapur atau kalsium karbonat. Kemudian ada Hexatinellida, tersusun dari rangka spikula, yakni dari zat kersik, oke, atau silika. Nah, yang berikutnya kelas Demospongia. Oke, rangka tubuh berupa spong atau kersik atau campuran dari spong dan kersik ya. Jadi spong saja atau kersik, nah atau campuran. Euspongia adalah contohnya. Dan yang keempat ini adalah kelas terbaru untuk membedakan dengan Demospongia ini adik-adik ya. Oke, sebentar. Tadi Calcarea dengan Hexatinellida, ini berbedanya Calcarea itu zat kapur ya adik-adik ya, tersusunnya. Kalau Hexatinellida dari zat kersik ya, berbeda, satu kapur, satu kersik atau silika. Nah, ini tadi kalsium karbonat. Sekarang kita lihat kepada reproduksi. Porifera ini bersifat hermaprodit adik-adik. Mengapa? Karena nanti dia bisa menghasilkan spermatozoa, itu yang menghasilkan adalah sel konosit, dan bisa menghasilkan ovum. Tadi amebosit yang menghasilkan ovum. Nah, spermatozoid membuahi ovum menghasilkan zigot. Zigot berkembang membentuk embrio, lalu dari embrio ini nanti akan keluar dari sel induk melalui oskulum, melekat membentuk individu baru. Ya, itu tadi adik-adik ya. Jadi dari satu porifera bisa menghasilkan individu baru. Dia tidak membutuhkan porifera jantan, porifera betina, tidak. Karena dia sudah merupakan organisme hermaprodit. Oke, sekarang kita lihat aseksual. Secara aseksual nanti membentuk tunas eksternal dan membentuk tunas eksternal. Nah, pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, hewan induk akan mati, gemule akan bertahan membentuk individu baru. Nah, jadi itu tadi adik-adik ya, jika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, nah induk ini akan mati. Nah, ini dia tadi ya, individu yang baru, gemule ini atau tunasnya yang tadi akan bertahan, dia membentuk individu baru. Oke. Sekarang kita lanjut kepada peranan. Apa sih peranan dari porifera? Nah, peranan pertama, dia bisa berperan sebagai spons penggosok untuk mandi, ya. Kemudian di sana ini contohnya Spongilla dan Euspongia sp. Bagi lingkungan, dia bisa berperan untuk melindungi ikan-ikan kecil. Jadi tempat berlindung ikan-ikan kecil dan invertebrata lain. Nah, yang ketiga, bisa sebagai campuran bahan industri dan kosmetik ya adik-adik. Jadi sebenarnya banyak lagi peranan dari porifera, tapi ini yang lebih utama dari porifera. Nah, itu tadi mengenai ciri-ciri kingdom Animalia serta porifera. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.